Dengar-dengar kemarin ada yang mau ngajuin izin ke OSS ya. Iya mbak, itu gimana toh? Aku tuh udah punya usaha 2 tahun, tapi tuh belum ada izinnya. Sedangkan usahaku rame. Kemarin ada orang daerah. Kalau aku nggak bikin usaha itu, nomor usaha itu toh mbak, mau ditutup masa usaha kan eman-eman ya mbak. Oh, eman-eman. Nah, aku ada penyuluhan hukum toh nanti. Nanti syaratnya itu ada NIK, terus bawa kakak, bawa KTP kayak gitu. Nah nanti misal mau penyuluhan hukumnya, nanti tak kasih linknya buat apa penyuluhan gitu. Nah penyuluhannya itu nanti lewat apa mbak? Online biasanya, lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu. Oh iya iya, nanti mbaknya ngajarin saya. Nanti aku juga ikut nggak apa-apa. Oh oke. Nanti kontak aku aja. Oh iya, nanti tolong dikirim ya mbak jamnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gale dan Ibu Dwi selaku narasumber dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pentingnya legalitas membuat izin usaha melalui OSS pada hari ini dalam keadaan sehat. Saya Fana Kalamari selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Mari kita mulai. Silakan Bapak Galih, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariki Wibowo yang ditunjuk sebagai narasumber dalam acara penyuluhan ini yang dengan tema pentingnya legalitas membuat izin usaha melalui OSS. Next. Pertama-tama, apa itu OSS? OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik. Tujuan utama untuk mempersingkat, menyederhanakan, dan mengintegrasi proses perizinan usaha dari berbagai sektor. Lembaga OSS dulunya BKPM, sekarang Kementerian Investasi atau BKPM. Next. Mengapa izin usaha itu penting? Karena dengan legalitas dan kebebasan usaha, bisnis Anda bisa diakui secara hukum, terhindar dari masalah di kemudian hari. Kemudian, akses pembiayaan. Bank atau lembaga keuangan mensyaratkan izin usaha untuk mengajukan pinjaman modal. Kemudian, kerjasama bisnis, yaitu membangun kepercayaan dengan mitra bisnis, vendor, dan klien. Kemudian, perlindungan hukum. Usaha Anda memiliki dasar hukum untuk melindungi hak-haknya. Kemudian, kepatuhan perpajakan. Memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang terakhir yaitu akses program pemerintah, yaitu membuka peluang untuk mengikuti tender pemerintah, pelatihan, dan atau bantuan lainnya. Pengembangan usaha, memudahkan ekspansi dan pengembangan bisnis yang lebih besar. Next. Mengapa harus melalui OSS? Karena efisiensi waktu, yaitu proses perizinan jauh lebih cepat karena terintegrasi dan online. Kedua, transparansi, prosedur dan persyaratan jelas mengurangi potensi pungli. Ketiga, mudah diakses, bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Keempat, terintegrasi, satu pintu untuk berbagai jenis izin dari berbagai kementerian dan lembaga. Kelima, meminimalkan tatap muka, yaitu mengurangi birokrasi dan interaksi langsung. Yang terakhir yaitu keenam, kepastian hukum. Adanya NIB atau nomor induk berusaha memberikan kepastian legalitas. Next. Nomor induk berusaha atau NIB. NIB merupakan kunci legalitas. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS mengganti izin dasar. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TTP, angka pengenal impor atau API, dan akses kepabeanan. NIB sama dengan SIM usaha. NIB adalah surat izin mengemudi pertama bagi usaha Anda. Next. Jenis pelaku usaha yang wajib OSS, yaitu ada PT, restoran terbatas, ya, CV, Komasider, Veronskap, terus ada firma, ada persekutuan perdata, ada koperasi, ada Perumnas,
Perusda, Badan Layanan Umum atau BLU, kemudian ada lembaga penyiaran, ada badan hukum lainnya yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, dan usaha besar. Semuanya wajib mendaftar melalui OSS. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tata cara membuat izin usaha melalui OSS. Pertama-tama, persiapkan dokumen. Dokumen yang dipersiapkan adalah EKTP penanggung jawab atau direktur, NPWP pribadi untuk perorangan atau NPWP badan usaha untuk badan usaha, email aktif, nomor telepon aktif, akta pendirian untuk badan usaha seperti PT, CV, koperasi, beserta pengesahannya dari Kemenkumham, lalu surat kuasa apabila diwakilkan. Akses sistem OSS dapat dikunjungi melalui website resmi OSS, oss.go.id. Next. Lalu, registrasi akun OSS. Pilih jenis pelaku usaha, termasuk perseroan atau badan usaha. Lalu isi data diri, lalu verifikasi email dan aktivasi akun. Selanjutnya, login ke akun OSS. Masukkan username dan password yang telah didaftarkan. Lalu pengajuan perizinan usaha. Pilih menu perizinan berusaha, pilih permohonan baru, lalu lengkapi data profil usaha. Next. Lalu isi data usaha KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, pilih kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Skala usaha, tentukan apakah usaha mikro kecil atau usaha non-UMK. Lalu lokasi proyek, detail alamat dan koordinat lokasi usaha, deskripsi proyek atau kegiatan usaha, menjelaskan secara singkat kegiatan usaha Anda, rencana nilai verifikasi dan terbitkan NIB. Periksa kembali semua data yang telah diisi, pastikan tidak ada kesalahan. Sistem akan memverifikasi data dan jika sesuai NIB akan terbit secara otomatis. NIB adalah izin dasar dan berlaku sebagai legalitas awal. Next. Lalu memenuhi komitmen izin lain jika ada, tergantung KBLI dan tingkat risiko usaha Anda. OSS akan mengarahkan ke perizinan lanjutan, misalnya izin lokasi, lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin operasional atau komersial. Sistem akan memberitahukan komitmen yang harus dipenuhi, misalnya sertifikat jalan, izin edar, BPOM, dan lain-lain. Penuhi komitmen tersebut dan laporkan melalui sistem OSS. Next. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampai pada sesi tanya jawab. Apakah ada dari Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan saya, Ibu Inggit. Baik, Ibu Inggit, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Inggit. Saya salah satu pelaku usaha. Saya memiliki pertanyaan. Minggu kemarin kan saya sudah daftar OSS ya, Pak Bu. Tapi kenapa ya NIB saya kok belum keluar-keluar? Kira-kira penyebabnya apa ya dan bagaimana untuk solusinya ya Pak Bu? Terima kasih. Baik, Bapak atau Ibu, silakan dijawab. Ya, terima kasih Bu Inggit atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus untuk rekan-rekan semua juga. Jadi, Ibu sudah mendaftar tapi tidak keluar NIB dan apa penyebabnya? Jadi, permasalahan ini pada umumnya terjadi karena sistem tidak menerima data dengan sempurna atau adanya kelalaian dalam mengisi form secara lengkap. Dalam proses pendaftaran di OSS, meskipun semua tampak sederhana, seringkali pelaku usaha melewatkan satu atau dua langkah penting, seperti seperti tidak mengunggah dokumen yang dibutuhkan, tidak menyimpan data sebelum keluar dari sistem, atau terjadi pemutusan koneksi secara saat proses submit. Hal-hal yang menyebabkan NIB tidak keluar bisa jadi karena validasi data secara otomatis gagal, seperti data yang tidak sesuai dengan
Database Dukcapil atau DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Solusi dari hal ini adalah memeriksa status permohonan di dashboard OSS dan memastikan seluruh informasi sudah benar dan lengkap. Jika sudah menunggu lebih dari 24 jam dan NIP tidak keluar, segera hubungi call center OSS atau datangi dinas perizinan setempat untuk mendapatkan panduan lanjutan. Mungkin itu jawaban dari saya yang sederhana, mungkin bisa membantu Ibu Inggit untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gali. Bagaimana Ibu Inggit? Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Sudah jelas. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung acara. Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam acara pentingnya legalitas izin usaha melalui OSS hari ini. Jangan lupa, kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Saya Fania Klameri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.